Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Nurjana, NIM 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepribadian dalam kedermawanan Ali bin Abi Thalib. Konsep kepribadian merupakan konsep yang luas. Secara sederhana, istilah kepribadian mencakup karakteristik perilaku individu. Kepribadian merupakan integrasi kecenderungan seseorang dalam berperasaan, bersikap, bertindak, dan berperilaku sosial tertentu. Sehingga kepribadian memberi watak khas pada kehidupan sehari-hari individu. Unsur-unsur akal dan jiwa menentukan perbedaan perilaku individu yang meliputi pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Pengetahuan lahir dari fantasi, pemahaman, dan dari pengalaman atau pengalaman di dalam lingkungan individu. Perasaan adalah kesadaran manusia yang menilai positif atau negatif terhadap sesuatu. Sedangkan dorongan naluri merupakan kemauan yang naluri dari diri seseorang. Dorongan naluri ini ada 6. Yang pertama, dorongan naluri mempertahankan hidup, dorongan untuk berinteraksi, dorongan untuk meniru, dorongan untuk berbakti, dorongan seksual, dan dorongan akan keindahan. Orang yang senang memberi biasa kita sebut sebagai orang yang dermawan, yang keberadaannya selalu membuat orang lain bahagia, apalagi bagi orang yang serba kekurangan, yang menjadi harapan bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan bagi orang kaya, kedermawanan membuat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya orang yang memiliki sifat dengki yang tidak merasa bahagia. Ia selalu mengharapkan kebangkrutan orang lain, tetapi mengharap keberuntungan untuk dirinya sendiri. Apakah jika ada seorang pengemis lalu kita memberinya receh, kita bisa dianggap sebagai orang yang dermawan? Lalu, apakah jika ada para mahasiswa yang menggalang dana, mereka bisa disebut dermawan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan, orang yang dermawan ialah mereka yang memberi tanpa meminta. Bagi orang yang memberi setelah diminta, boleh jadi karena malu atau pura-pura dermawan. Seperti kebanyakan orang yang memberikan bantuan karena mengharapkan bantuan. Bisa berupa jabatan, perilaku baik, pekerjaan, dan sebagainya yang bersifat duniawi. Orang-orang yang memiliki kepedulian sosial akan sangat mudah memberi tanpa diminta. Dengan empati sosialnya yang tinggi, mereka bisa merasakan penderitaan orang lain, sehingga tergerak hatinya untuk meringankan penderitaan orang lain. Secara tidak sadar, mereka telah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah memberikan manfaat bagi orang lain. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis Rasul Bukhari dan Muslim. Kita juga bisa belajar dari kedermawanan Ali bin Abi Thalib ketika hari kedua Ali dan Fatimah berpuasa. Ketika mereka hendak berbuka, tiba-tiba datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya tampak lemas dan wajahnya pucat. Seketika Ali pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu, Nak?" Anak itu pun menjawab, "Aku anak yatim. Ayahku sudah lama meninggal. Ibuku pergi bekerja. Selama itu perutku kosong. Tak ada makanan yang bisa kumakan." Ali sangat sedih mendengarnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memberi roti bagiannya kepada anak yatim itu. Apa yang dia lakukan, Fatimah pun mengikutinya dan menyerahkan roti bagiannya kepada si anak yatim. Hari berikutnya, menjelang berbuka, datanglah orang yang mengetuk pintu. Orang itu adalah tawanan perang dan berkata, "Aku orang muslim yang baru saja dibebaskan oleh orang kafir. Aku kelaparan dan tubuhku lemah.
tolong beri aku makanan. Mereka pun memberinya sepotong roti. Selama mereka berpuasa, nazar tidak sebutir kurma ataupun roti yang mereka makan. Mereka hanya berbuka dengan meminum air putih. Sungguh mulia hati mereka. Mereka rela menahan lapar selama berhari-hari demi menolong orang lain. Mereka lakukan itu dengan mengharap ridho Allah semata. Menurut Ibnu Abbas, Allah menurunkan ayat Al-Quran atas kedermawanan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Dalam Quran surat Al-Insan ayat 7 sampai 10, Allah berfirman, mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Cukup sekian. Saya Rizky Putri Nurjanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.